Baiklah, yang saya hormati Bapak Muhammad Fajil selaku pengarah pertama, Ibu Cut Andina selaku pengarah kedua, dan Bapak Muhammad Ali selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini saya ingin presentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Pesan-Pesan Komunikasi Islam dalam Suluk Zikir Desa Butar, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Aceh Singkil. Di mana daftar belakang, implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan sesuatu untuk melakukan sesuatu yang memiliki atau mempengaruhi seseorang. Objek penelitian ini adalah komunikasi transendental dengan Tuhan melalui zikir atau suluk, di mana Tuhan bertindak sebagai komunikan, penerima pesan, dan kita bertindak sebagai komunikator, pengirim pesan. Komunikasi transendental yaitu proses membagi ide, informasi, dan pesan dengan orang lain pada tempat dan waktu tertentu, serta berhubungan erat dengan hal-hal yang bersifat transenden, metafisik, dan pengalaman supranatural. Penelitian ini meneliti tentang elemen komunikasi, pesan, dan suluk atau zikir. Komunikasi, menurut Effendi 2006, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara lisan maupun media. Menurut Effendi 1989, pesan adalah suatu komponen dalam proses komunikasi berupa paduan dari pikiran dan perasaan seseorang dengan menggunakan lambang, bahasa, atau lambang-lambang lainnya disampaikan kepada orang lain. Sedangkan menurut Al-Aziz 2006 menyebutkan, suluk ialah berjuang atau berusaha melepaskan diri dari belenggu hawa nafsu dengan melalui beberapa metode fase untuk mencapai makrifat. Di sini saya mengangkat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana isi pesan-pesan komunikasi Islam dalam suluk atau zikir di masyarakat Gampong Butar, Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian kedua, bagaimana metode penyampaian pesan-pesan komunikasi yang mengandung nilai dakwah dalam suluk atau zikir di masyarakat Gampong Butar, Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian tujuan penelitian saya mengangkat dua juga. Yang pertama, untuk mengetahui isi pesan komunikasi Islam dalam suluk atau zikir di masyarakat Gampong Butar di Kabupaten Aceh Singkil. Dan yang kedua, untuk mengetahui tradisi suluk tarekat Naqsabandiyah atau zikir di masyarakat Gampong Butar, Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian ada manfaat penelitian. Di sini manfaat teoritis dan manfaat praktis, di mana hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan yang bermanfaat untuk memperkaya kepustakaan dan perkembangan ilmu pengetahuan sosial pada umumnya dan ilmu komunikasi khususnya, serta berguna untuk referensi bagi peneliti yang mengambil tema penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan sebagai bekal dan mengaplikasikan pengetahuan teoritik terhadap masalah praktis yang dapat pada bangku perkuliahan dengan praktek yang di dunia praktis. Yang kedua, bagi masyarakat, dengan penelitian ini diharapkan mendapatkan pemahaman baru bagi masyarakat tentang apa saja isi pesan-pesan komunikasi Islami yang terdapat di dalam suluk. Kemudian penelitian relevan. Di sini saya mengangkat ketiga duri di tahun 2021 yang berjudul Implementasi Aktivitas Suluk dalam Meningkatkan Intensitas Komunikasi Ilahiyah Pengikut Tarekat Naqsabandiyah Desa Gunung Selamat, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu, di mana beliau menyimpulkan bahwa persulukan tarekat Naqsabandiyah ini didirikan oleh Syekh Ibrahim Dalimunte yang awalnya dibangun di Desa Tolang Hilir, namun akhirnya pindah ke Kampung Sosopan Pumbat yang kini diganti nama menjadi Gunung Selamat dan tetap berdiri hingga saat ini. Kemudian yang kedua, di Fla Sapriani 2011, beliau menyimpulkan bahwa pertama, dikir dalam maulid sebagai media dakwah. Kedua, dalam dikir maulid terdapat pesan-pesan komunikasi Islami yang mengandung pesan dakwah seperti sejarah kehidupan Nabi, kelahirannya, pengangkatan sebagai Rasul, perjuangan, dan menyebarkan agama Islam. Dan yang terakhir ada Irfan Wahab Muslim di tahun 2010 yang berjudul Pesan Dakwah dalam Pementasan Musik Aninda Nirwana. Beliau menyimpulkan pementasan musik Aninda Nirwana tidak terlepas dari ajaran Islam yang meliputi tiga aspek. Aspek syariah, akidah, dan akhlak. Kemudian yang kedua, aspek syariah dalam pementasan musik Aninda Nirwana mencakup tentang disunatkannya membaca syalam ketika bertemu dengan orang lain, membaca basmalah apabila hendak melakukan sesuatu. Kemudian kemudian tinjauan pustaka. Di sini saya mengambil teori interaksi simbolik, di mana yang dikemukakan oleh Herbert Mead. Beliau menyimpulkan bahwa kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol. Mereka tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang mempresentasikan apa yang mereka
dimaksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Dan juga pengaruh yang ditimbulkan penafsiran atas simbol-simbol ini terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi sosial. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Dalam teori interaksi simbolik terdapat 3 poin penting di dalamnya. Yang pertama, asumsi dasar teori interaksi simbolik. Yang kedua, sifat-sifat teori interaksi simbolik. Dan yang ketiga, aplikasi teori interaksi simbolik dalam masyarakat. Kemudian ada kerangka konsep. Berdasarkan skema kerangka konseptual di atas dapat disimpulkan bahwa topik utama atau kasus yang diteliti adalah suluk atau zikir dengan bertujuan ingin mengetahui isi pesan yang terkandung dalam berkomunikasi dengan Tuhan atau komunikasi transendental yang dimana dilakukan oleh masyarakat Desa Butar, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil. Dalam mengkaji persoalan suluk zikir ini, peneliti menganalisis melalui komunikasi dengan menggunakan teori interaksi simbolik dari George Herbert Mead, di mana teori ini menjelaskan perilaku manusia dalam realitas sosialnya ketika berhadapan dengan peristiwa, makna, dan simbol-simbol. Melalui kerangka konseptual ini, menurut asumsi peneliti akan mampu mendeskripsikan makna simbolik dalam suluk atau zikir oleh masyarakat Butar, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil. Dalam penerapannya, tokoh utama dalam melakukan suluk zikir ialah guru yang akan memandu para peserta suluk ataupun sering disebut khalifah atau para sufi yang lebih tahu dalam melaksanakan suluk. Kemudian metode penelitian, di sini jenis penelitian kualitatif, kemudian tempat dan waktu, Butar, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil, atau Pondok Pesantren Darul Muta'alimin selama 1 bulan. Kemudian informan penelitian ada khalifah, peserta suluk, anak pesantren, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya ada teknik analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Butar, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil. Alasan mengapa Kampung Butar jadi lokasi penelitian karena saya menemukan bahwa di tempat ini ada permasalahan atau fenomena yang sesuai dengan judul yang saya angkat. Selain itu, Kampung tersebut masyarakat banyak melaksanakan dan mengikuti suluk atau zikir, bahkan tarekat Naqsabandiyah yang dilakukan pada setiap bulan suci Ramadan di Pondok Pesantren Tanah Merah, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, merupakan aktivitas penelitian yang bertujuan menyingkap makna berbagai fenomena materi kajian yang diteliti. Kemudian informasi penelitian adalah orang yang memberikan informasi kepada penulis tentang apa yang perlu diteliti tentang data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang digunakan oleh penulis ialah orang yang terbaik dan dapat dipercaya untuk memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak.